Walaupun selalu dipersiapkan secara matang, sebuah event pertandingan tetap memiliki kemungkinan untuk gagal atau setidaknya terganggu. Untuk itu di beberapa main event besar ada yang namanya backup fighter atau cadangan. Sejak direncanakannya sebuah event, seorang fighter cadangan akan dibayar dan diminta mempersiapkan diri selayaknya fighter utama. Mereka juga wajib ikut dalam event tersebut sampai selesai, terlepas nanti akan terpakai atau tidak. Contoh fighter cadangan adalah peran Jiří Procházka dalam pertandingan Teixeira versus Blachowicz. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah fighter pengganti. Berbeda dengan fighter cadangan, fighter pengganti hanyalah fighter yang sedang menganggur menikmati waktu mereka bersantai lalu tiba-tiba dipanggil untuk bertanding menggantikan seorang fighter yang mundur, yang biasanya dalam waktu yang mepet atau istilahnya short notice. Karena mendadak mereka biasanya tidak memiliki persiapan yang matang, dan karena itu mereka lebih tidak diunggulkan. Meski begitu bukan berarti mereka selalu kalah. Berikut 10 kemenangan teratas seorang fighter pengganti. 10. Yair Rodriguez. Event ini lebih diingat karena knockout langka milik Yair di detik akhir pertandingan. Tapi mungkin kalian lupa kalau event ini sebenarnya dipersiapkan untuk Frankie Edgar melawan Korean Zombie. Mantan juara kelas ringan itu dipersiapkan sebagai lawan kedua sejak Takeshi kembali dari wamilnya. Sayangnya 16 hari sebelum pertandingan, Edgar harus mundur dari UFC Fight Night 139 akibat otot bicep kirinya robek, yang diperkirakan baru bisa kembali di awal tahun 2019. Yair yang sebelumnya inaktif setelah kekalahannya dengan Frankie Edgar masuk untuk menggantikannya. Yair sebelumnya dicoba untuk ditandingkan dengan Zabit, namun gagal karena Yair cedera. Pertandingan pun digelar dan berlangsung cukup seru. Kalau kalian tanya saya bilang Korean Zombie sebenarnya memenangkan poin-poin pertandingan. Tapi itu tidak ada artinya setelah Zombie harus turun di detik akhir pertandingan. 9. Khamzat Chimaev. Slot ini seharusnya menjadi debut untuk lulusan Dana White Contender Series Duško Todorovic. Todorovic terpaksa menunda debutnya karena masalah medis dan mengharuskan UFC untuk mencari penggantinya. Dalam mencari fighter pengganti, UFC malah menemukan bintang dalam diri Khamzat Chimaev. Khamzat tidak menunda kesempatan yang datang dan setuju untuk bertarung dengan John Philip 8 hari sebelum pertandingan. Di debutnya ini Khamzat mengunci John Phillips di ronde kedua dengan hanya menerima 2 pukulan. Setelahnya Khamzat terus naik menciptakan rekor baru dan momen-momen menakjubkan dalam perjalanannya. Meskipun dia sempat menderita COVID parah hingga mengumumkan pensiun dininya yang kemudian ia batalkan setelah ia sembuh. Dan sekarang dia adalah salah satu prospek paling cerah untuk UFC. 8. Dustin Poirier. Akhir tahun 2010 menjadi tahun bersatunya promotor WEC dan UFC. Dan di tahun berikutnya divisi featherweight pun ditambahkan dengan melanjutkan apa yang sudah terjadi di WEC. Top contender Josh Crispy disiapkan sebagai lawan pertama untuk sang juara Jose Aldo. Crispy saat itu mendapat perhatian lebih, di mana dia memiliki 10 kemenangan beruntun, di mana 6 pertandingan terakhirnya adalah finishes beruntun. Sayangnya menjelang pertandingan Jose Aldo mengalami cedera saat menjalani latihan. Dan dengan ini Crispy harus mempertahankan peringkat kontender nomor satunya melawan fighter muda lainnya yang belum berperingkat berusia 21 tahun dari Louisiana dengan nama Dustin Poirier. Meskipun menjadi underdog berat dan hanya memiliki 5 minggu waktu persiapan, Poirier membawa pulang kemenangan unanimous decision dan mematikan hype Crispy. Setelahnya Crispy kalah dalam 3 pertarungan setelah pertandingan ini dan tidak pernah bertarung lagi sejak saat itu. Di sisi lain, Poirier perlahan berkembang menjadi salah satu fighter kelas ringan terbaik di dunia. 7. Yoel Romero. Setelah dipromosikan dari juara interim ke juara sejati middleweight, Robert Whittaker harusnya menjalani title defense pertamanya dengan mantan juara Luke Rockhold. Sayangnya 28 hari sebelum pertandingan, Whittaker mundur karena cedera yang tidak diberitahukan. Dengan waktu persiapan kurang dari 1 bulan, Yoel yang sebelumnya kalah dari Robert Whittaker masuk untuk menggantikannya, dan pertandingan title defense diubah menjadi pertandingan untuk sabuk interim. Yoel yang datang minim persiapan ternyata mampu memukul KO Rockhold. Sayangnya kemenangannya ini tercemar isu overweight sebelumnya, dan Yoel tidak mendapat sabuk interimnya karena masalah itu. Meski begitu, setidaknya dia mendapat kesempatan untuk rematch sekaligus perebutan gelar dengan Robert Whittaker
yang dia kacaukan lagi dengan isu overweight. Official weight 185.2. 6. Brian Ortega. TCT menjadi orang pertama yang mampu memukul KO Frankie Edgar, dan dia melakukannya dengan persiapan kurang dari 1 bulan. Pada UFC 222, Frankie Edgar dijadwalkan bertarung dengan Max Holloway untuk gelar kelas bulu UFC. Namun untuk pertama kalinya Max terpaksa mundur dari sebuah event. Penyebabnya adalah cedera pada kakinya. Mundurnya fighter main event membuat UFC harus memutar otak untuk memastikan event tetap berjalan. Di sisi lain, Frankie bersedia mempertaruhkan tempatnya dan bertarung dengan siapapun, asalkan ia bisa tetap bertarung. Dan pada 8 Februari 2018, tepat 23 hari sebelum pertandingan, resmi diumumkan bahwa UFC mengganti main event mereka, dan Brian Ortega resmi menggantikan Max Holloway. Ortega yang datang on fire membawa rekor tak terkalahkan, hanya butuh 1 ronde untuk mengakhiri pertandingan, dan memastikan tempatnya sebagai penantang gelar selanjutnya, meskipun perebutan gelarnya tidak berjalan dengan baik. 5. Justin Gaethje. 18 April 2020, kita hampir mendapat pertandingan terbesar di kelas lightweight, di samping UFC 229 tentunya. Namun saat segalanya sangat dekat untuk terjadi, untuk kelima kalinya kita harus menerima kenyataan bahwa pertandingan Khabib versus Tony harus batal lagi. Kali ini penyebabnya adalah pandemi COVID-19 yang berdampak ke seluruh dunia. Khabib yang kembali ke Rusia terjebak pelarangan penerbangan dan tak bisa terbang kembali ke Amerika. Tak ada jalan lain, UFC terpaksa membatalkan event ini. Lalu pada tanggal 21 April, UFC kembali mengkonfirmasi bahwa pertandingan dijadwalkan ulang dan mengambil waktu pada 9 Mei 2020 dengan Justin Gaethje menggantikan Khabib Nurmagomedov. Hanya punya 18 hari persiapan, Justin Gaethje mampu menghajar telak Tony Ferguson dan menghentikannya di ronde kelima. Ini menjadi kekalahan terbesar untuk Tony dan menjadi kemenangan terbesar untuk Gaethje. Gaethje kemudian mendapat title shot, sementara Tony menelan 3 kekalahan beruntun setelah pertandingan ini. Update, sekarang sudah 4. 4. Daniel Cormier. Event ini diharapkan akan dibintangi oleh pertandingan perebutan gelar berat ringan antara Jon Jones dan top contender Anthony Rumble Johnson. Namun menyusul insiden tabrak lari yang melibatkan Jon Jones, UFC memutuskan mencopot gelar dan menskorsnya. Dia kemudian digantikan oleh rival yang pernah ia kalahkan sebelumnya, Daniel Cormier, yang harusnya berhadapan dengan Ryan Bader untuk UFC Fight Night 68. Kurang dari 1 bulan kemudian pertandingan digelar. Rumble hampir mendapatkan kemenangan setelah menjatuhkan Cormier dengan overhand kanan di ronde pertama. Dia juga berkali-kali membuat DC goyah. Sayangnya ketika pertandingan masuk ke dalam ground game, Rumble tak bisa berbuat banyak. Di ronde ketiga, akhirnya Rumble menyerah setelah terkena kuncian RNC oleh Cormier. Kemenangan ini membuat Cormier mendapatkan gelar Raja kelas berat ringan, sekaligus menjadi awal dari era Cormier di light heavyweight. 3. Jon Jones. Tak banyak momen menakjubkan yang semenakjubkan Jon Jones mengalahkan Shogun Rua untuk menjadi juara termuda dalam sejarah UFC. Pada title defense pertamanya, Shogun harusnya berhadapan dengan Rashad Evans. Namun pada post-fight interview setelah Jon Jones mengalahkan Ryan Bader pada UFC 126, diungkaplah bahwa Evans terpaksa mundur karena cedera lutut. Di depan kerumunan penuh Mandala Bay, Jones langsung menerima tawaran pertarungan untuk menggantikannya saat wawancara dengan Joe Rogan. Rashad Evans is injured. The UFC wants to give you the opportunity to face Shogun Rua for the light heavyweight championship of the world. Let's do it! Dengan hanya 3 tahun pengalaman sebagai petarung profesional dan waktu persiapan kurang lebih 5 minggu atau sekitar 35 hari, si fighter 23 tahun itu melumat sang fighter kawakan Shogun Rua, memperlakukannya seperti samsak hidup. Jones mengguncangnya, menyiksanya hingga Shogun tak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Itu adalah sebuah cara penobatan yang tepat untuk seorang fighter yang sekarang kita kenal sebagai salah satu dari yang terhebat dalam sejarah. 2. Nate Diaz. Menjadi orang pertama yang menghentikan seorang fighter yang terlihat tak terhentikan, Nate Diaz mengejutkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Hey, I'm not surprised.
Terlebih dia hanya memiliki 11 hari persiapan. UFC 196 seharusnya menjadi panggung untuk title defense Rafael dos Anjos melawan Conor McGregor. 11 hari menjelang pertandingan, RDA terpaksa mundur karena patah tulang kaki. Pertandingan pun diselenggarakan tanpa gelar, dengan Nate Diaz yang memang sudah menantang Conor sebelumnya menggantikan RDA. Setelah diskusi, kedua pihak bersedia bertarung di kelas welter. Diduga akibat waktu yang mepet tidak memungkinkan untuk mengurangi berat badan. Nate terlihat tidak begitu bagus pada ronde pertama, bahkan sudah berdarah. Namun ronde kedua adalah miliknya. Setelah membuat Conor goyah dengan 1-2-nya, Nate menyelesaikannya dengan rear naked choke sebelum ronde berakhir. Pertandingan ini menaikkan daya jual Nate secara signifikan, yang kemudian duel dua antagonis UFC ini berlanjut ke chapter kedua, yang sempat memecahkan rekor pembelian pay-per-view terbanyak sebelum dipecahkan UFC 229. 1. Michael Bisping menghabiskan 9 tahun bersama UFC, melewati sebanyak 25 pertandingan, naik turun dalam karirnya, bangkit dari sebuah KO brutal hingga kehilangan fungsi sebelah matanya adalah jalan yang harus dilewati Michael Bisping untuk sebuah title shot. Itu pun dia bukan pilihan utamanya. Mundurnya Chris Weidman menjadi berkah untuk Michael Bisping. Bisping yang saat itu sedang menjalani syuting film Triple X bersama Vin Diesel, Donnie Yen, juga Neymar mendapat telepon untuk menggantikan Chris Weidman dalam perebutan gelar melawan Luke Rockhold, fighter yang pernah mengalahkannya sebelumnya. Meskipun hanya memiliki tenggat waktu 17 hari, Bisping menerima tawaran tersebut tanpa ragu. Datang sebagai underdog, ia mampu mengejutkan semua orang. Mike menumbangkan mantan juara Strikeforce itu sebelum ronde pertama berakhir. Momen ini menjadi salah satu momen paling menyentuh dalam sejarah MMA. Perjalanan panjang pria itu berpuncak pada pertarungan yang dia ambil 17 hari sebelumnya. Sekarang Mike bisa menceritakan perjalanan karirnya sebagai kisah inspiratif. Meskipun merugikan, hal semacam ini sangat sering terjadi di UFC, dan presentase kemenangan mereka sangat kecil. Jadi, salut kepada siapapun yang datang dalam waktu singkat mempertaruhkan rekor pertarungan mereka untuk menyelamatkan hiburan hari Minggu kita. Kita harus mengucapkan terima kasih.